gue yakin kita semua juga setuju ya, bahwa lo kalau mau gaya, lo gak butuh duit. Taste sama apa yang terjadi di badan lo, apa yang dipakai di badan lo itu dari darah. Ya duit itu benda mati, taste itu ya diri kita. Jadi Kalau kurus bebek, kalau misalnya agak berisi jadi ya. Oke, kalau misalnya ada orang bilang money can't buy taste. Sebenarnya banyak banget nih case, kalau misalkan gue lempar ke publik waktu itu juga kayak banyak narasi-narasi di sosial media gue. Kita juga pernah juga beberapa kali dapat backlash ataupun juga banyak yang mendukung malah. Kok banyak banget orang yang kayaknya mulai punya uang, terus mengisi lemarinya sama semuanya yang mahal-mahal dan brand gede-gede, tapi begitu dia pull out the look, tragis gitu. Kayaknya juga agak menyedihkan. Nah, kita datang nih sebagai apa ya, orang-orang mungkin yang bekerja di industri fashion lebih dari 15 tahun, ada 2 stylist, selamat datang, dan ada 2 ex-fashion editor, bahkan 3, ya kan, ada ibu direktur dari Fakultas Program Fashion Business, dan juga kayaknya kita banyak banget nge-tag ke banyak banget tokoh, selebriti, dan kayaknya juga orang-orang kok kayaknya ini duitnya banyak banget, tapi kok nggak bisa dapat look itu gitu. Nah, ground theory-nya adalah dari si Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ini kayak dari Prancis ya pasti ya. Bonjour, madame. Bonjour. Kebetulan lulusan Prancis. Lulusan Paris lebih tepatnya. Oh, Paris. Beda ya? Prancis luas. Paris adalah capital of fashion and capital of France. Oh, ada banget masang nyombongnya ya. Tentu, kan French. Ya. Jadi si Pierre tuh bilang bahwa sebenarnya taste itu adalah capital dari culture. Lu tuh kayak di sebuah antropologi negara ataupun daerah itu tuh taste itu justru selera jadi parameternya untuk sebuah kultur. Nah, pertanyaan pertama dari mungkin diskusi ini, mungkin aku ke Kak Boni dulu kali ya, yang kayaknya ya paling siap dengan paling siap sama pertanyaan ini. Menurut lo nih banyak banget kasus yang sudah pernah lo styling mungkin, atau juga banyak banget selebriti yang emang udah kerja sama, terus kenapa duitnya banyak tapi kok tragis? Dan kecenderungan emang dari beberapa teori juga yang punya duitnya banyak dan mendadak tuh justru malah nggak dapet esensi keren. Menurut lo kenapa? Oke. Mungkin dari segi teorinya mengacu pada Pierre Bourdieu tadi. Kenal ya dia ya? Kenal, karena kan ya kita kan belajar Kak, ya nggak sih? Ada bukunya. Ya. Jadi memang kita belajar bahwa style itu adalah kulminasi dari kehidupan faktor sosial, di mana lo dibesarkan di sebuah keluarga, gimana lingkungan lo nge-shape lo, gimana subculture mungkin juga membantu nge-shape lo. Jadi kalau misalnya lo pengen instan, keren instan, itu nggak ada, Beb. Nah, alasannya keren instan, mungkin pertama definisi keren dulu kali ya. Oke. Definisi keren, wah ini kayaknya yang paling ujung langsung melotot banget nih. Definisi keren menurut lo? Kalau menurut gue, ini personal berarti ya? Ya nggak sih? Personal dan Pierre Bourdieu yang pasti. Kalau personal menurut gue, keren itu saat lo menggunakan sesuatu dengan, yang pertama dengan mindful. Mindful artinya lo tahu apa yang lo pakai, lo tahu shape badan lo, komplimen nggak sama benda yang lo pakai itu, dan sebaliknya. Jadi pakaian itu nggak boleh empowering lo dong, karena kalau pakaian empowering lo, kok bisa sih benda mati tapi empowering lo? Itu menurut gue nggak make sense tuh. Jadi lo sebagai manusia yang punya energi, ya lo harus pakaian tuh hanya mengkomplimen look lo. Jadi kalau misalnya lo pengen keren dengan uang yang tiba-tiba lo punya, yang kita nggak tahu asalnya dari mana, misalnya saya uang kaget, nggak apa-apa dong, dapat uang kaget. Uang kaget biasanya beli kulkas Kak. Uang kaget biasanya beli kulkas sama microwave. Atau mungkin ada uang titipan tuh dapat warisan mendadak, tapi kayak aku ingin keren. Kak, uang itu emang titipan Allah. Betul. Iya. Betul. Kalau titipan manusia, Beb. Oh ya, titipan manusia untuk laundry kali ya. Usaha-usaha laundry. Nah, menurut gue kalau misalnya lo kaget, terus aduh kayaknya tiba-tiba uang gue banyak nih, terus gue jadi bisa afford Balenciaga misalnya, atau gue bisa afford another branded stuff untuk menaikkan strata sosial gue, untuk naikin gue ke kelas sosial yang ada di atasnya. Nah kalau objektifnya itu lo nggak keren sih, karena objektifnya cuma supaya gue terpandang, supaya gue
lebih punya punya value lebih gitu. Nah sedangkan value lo itu bagi gue ya tidak ditentukan oleh seberapa mahal barang lo. Kalau lo nggak bisa pull off baju fast fashion, let's say lo nggak bisa pull off H&M yang harganya cuma ratusan ribu, jangan harap lo bisa pull off Balmain gitu. atau lo bisa pull off Schiaparelli. Menurut gue kalau dari dia? nah Bukan yang- Schiaparelli ya? ya kan. Jadi kalau misalnya lo nggak bisa pull off yang let's say fast fashion, ya lo Ya, tapi- mohon maaf nggak ngangkat juga. Ya tapi mohon maaf juga nggak disarankan juga sih Nggak belanjanya fast fashion ya Kak. Tapi itu kan permisalan. Oh. Kalau lo nggak bisa pull off gaya dengan yang non label gitu, yang non designer, yang nggak branded, ya gimana lo dicemplokin pakai designer piece juga menurut gue nggak ngebantu sih. Dan kebetulan lo desainer juga dan lo membuat baju juga untuk orang-orang tersebut kan, atelier juga ya kan, siluet jadi penting. Penting menurut gue penting. Oke. Likeness dan siluet penting. Oke, ini yang dari tadi pengen komentar. Gracia Manda setelah melihat dari dua dunia ya, belahan Eropa. Dua dunia, dunia dan akhirat. Thank you. Dunia yang kelihatan dan nggak kelihatan. Ya. Dari living in Paris yang ya très chic tuh bener-bener ya Ya. nggak tahu kata orang Prancis gitu kan. Ya. Apa sih bahasanya? Très chic. Oh, ya, Ya itu lah. terasi kalau gitu. Très chic itu nemu yang nggak akan bisa ditemuin gitu kan. Tuh lo datang aja dengan sendirinya. Lempar baju lo. Gue sering banget lihat orang Prancis dan dia bilang kayak, oh she's so French. Padahal pas gue lihat kayak segala ditemplekin aja gitu, kagak ada nyambung-nyambung ya. Karena dia dapet très chic-nya karena emang pada dasarnya that's their lifestyle. Betul. Menurut lo sendiri tentang antropologi yang terjadi, kalau menurut dia tadi tentang status, kalau goalnya duit itu ke status, akhirnya jadinya ngejar status. Tapi Iya. duitnya bukan ke garment nih, nggak ada penghargaan soal garment. Dari mata lo gimana? Makanya tadi kita sempat ngobrolin ini ya. Dan ternyata memang juga ada landasannya, ada scientific research-nya kalau taste itu it's in the blood, it's in the DNA. Kalau tadi ngomongin trash chic, kenapa di Paris kayaknya kata-kata effortless kan awalnya dari French girl gitu ya, Parisian girl gitu. Padahal mereka nggak sisiran. Kamu ya hari-hari kalau ngajar sering nggak sisiran? Iya, itu Makanya. inspirasi tapi beda ya. Soalnya lain Kak, kalau di Paris nggak sisiran naik metro, Benar. naik Gojek. Jadi agak repot. Jadi agak vibes-nya juga beda. Nah, jadi kayaknya kalau it's in the DNA ada namanya epigenetics. Waduh. Susah. Tapi intinya gini, taste sama apa yang terjadi di badan lo, apa yang dipakai di badan lo itu dari darah, dari DNA. Kok bisa sih? Makanya French langsung ngecek nadi. Oh, ya, ngecek nadi. Darahnya warna apa tekanan ya? Ya, juga. Takutnya kan lagi tekanan. Karena ortu nih ya. takutnya. Ya intinya terus ya banyak banget. Apa nih intinya? Jadi inti dari Nggak ada inti apa nih? Nggak ada intinya. Emang begini, aku jadi ragu ya, kamu tuh ngajar beneran nggak sih? Apa kalau di kelas itu cuman pasang film? Ketawa-ketawa. Oh, ketawa-ketawa. Aku pendek kelas kamu. Ngajar stand up. Nggak stand up, ya bener. Ya pokoknya intinya mau sebanyak apapun uang lo, tapi kalau ternyata it's not in your blood, nah itu Wah. I'm so sorry gitu. Tapi menariknya berarti nurture atau nature. Nah, ini kan sebenarnya ada dua pertanyaan juga ya, nanti nurture atau Iya. nature. Gue balik lagi ke lo, atau nanti mungkin lo biasanya suka nyamber, ya, Yes, saya betul. balik sendiri. Gede-gede ini ya. Dan, Pergi tadi antar pulang tadi jemput ya, ya. ada yang, ya, gue mau mengkonfirmasi soal nurture atau nature. Keren itu datang dari, tadi ada teori juga sebenarnya science yang dibilang turun-temurun genetik bahwa lo keren ternyata genetik. Wah, seru juga nih. Ya akhirnya pengennya jadi lo pengen lahir di rahim siapa kan jadi kayak rebutan ya. Ya kan paradoksnya dari Betul. Gue balik ke ibu direktur dulu. Ya kan. Ini direktur kita nih sebenarnya yang mengatur jadwal belajar kita Jadwal ya. dan pemasukan kita dia yang atur. loh. Pundi-pundi kita. Itu benar, pundi-pundi datang dari lo. Lo yang paling tegas soal, menurut gua satu yang spesial dari lo adalah lo selalu bisa bilang lo bisa mengkurasi yang mana yang emang, ini produk-produk murid-murid kita misalnya masuk ke bright spot gitu. Atau mungkin masuk ke pasar global, pasar
pokoknya masuk boleh jualan lah akhirnya. Kan berarti nemu level keren ataupun enggak diterima atau enggak dan relevan atau enggak, menurut lo kenapa justru si orang-orang besar ini menciptakan atau memproduksi atau even pakai sesuatu yang tragic? Agak demam panggung ya jawabnya ternyata ya. Gue singkat aja sih. Konsepnya mungkin mirip sama cantik ya. Oh. Cantik atau cakep. Biasanya kalau misalnya cantik itu gratis gitu kan. Tapi kalau mau cantik mahal banget. Setuju kan? Berarti ada elemen effort ya. Betul. Berarti jadi sama aja kayak mungkin berarti orang-orang itu mau keren bukan orang keren. Oh, mau keren. Ya, gue juga sempet sih waktu SMA kayaknya gue lebih cenderung mau keren dibanding kayak natural. Tapi ternyata keren apa enggak? Nah, itu tergantung masyarakat ya. Kita bisa polling di bawah sini. Bisa 0809 anjir. Tahun 2000-an banget. Jadi menurut lo emang lo setuju sama statement dari Mamong Parisian ini? DNA tadi 100%. Oh, lo justru DNA? Iya. Kalau Kak Cempaka Hasriani yang sepertinya punya opini lain atau mungkin POV lain. Jadi mungkin sebenarnya sebelumnya gue kasih konteks dulu ya. Jadi tuh gue besar, karir gue tuh lama di media fashion and high society. Jadi memang sehari-harinya itu ngeliatin atau ketemu atau terpapar sama high society people dengan penampilannya, dengan ya kelakuannya dan segala macam gitu ya. Dan di situ gue bisa tahu bahwa ada orang-orang yang memang sudah keren, ada orang yang tadi mau keren atau lagi pengen keren gitu. Kalau gue bisa kasih jawaban menurut gue it's both. So jadi gue percaya bahwa sebenarnya nature itu berperan mungkin kayak starting pointnya gitu ya. Jadi bahwa what's in your blood itu tuh kayak define the chicness-nya itu. Jadi maksudnya kayak lo punya starting point nih DNA itu. Tapi nggak akan keluar kalau nggak di nurture. Bener. Kayak bakat ya berarti ya? Bisa, iya harus diasah. Ya. Harus diasah kayak pisau ya kan. Oh, iya. Wow, kok jadi Baik. ngerti. Kayak lidah kita mungkin. Makin tajam. Harus diasah terus. Nah, dan nurture itu tapi nggak bisa instan. Jadi kalau orang-orang yang tadi buangnya tiba-tiba tajir, dititip-titip siapa nggak tahu, and then pengen langsung gaya, pengen langsung cantik, pengen langsung keren, ya buang-buang duit sih kata gue. Nggak kelihatan banget. Kayak you're Nyetelnya ada banget gitu ya. trying too hard banget gitu. Nah persis sebenarnya juga ada kasus juga nih kemarin yang kita gather dan pertama kasusnya Lauren Sanchez, which is jadi istrinya Konglo ya kan. Jadi udah bukan sobat Konglo lagi, istri Konglo. Nah dia tuh pakai Balenciaga lagi-lagi belum siaga ini ya. Memang entry brand yang untuk orang-orang kaget nih kayak belum siaga ini ya. Jadi dia tuh pakai si tas kopinya itu harganya juga hampir 6.000 USD dan itu netizen bener-bener gaspol bilang katanya with money zero taste. Itu udah all over banget. Yang kedua dibuktiin sama White Lotus. Ada kasus sih si White Lotus juga dibilang bahwa the costume designernya bisa banget dibilang pakai jam ini jam itu dengan gaya quiet luxury yang intentional quiet luxury, performative quiet luxury kali ya. Pura-puranya mau quiet tapi nggak quiet juga. Jadi itu juga mentereng-mentereng. Kedua-duanya gagal untuk menciptakan bahwa dan menarasikan bahwa orang yang caged gitu ya atau kaget sama uang tuh ternyata belanjanya juga cukup kaget gitu. Nah ini mungkin mengkonfirmasi dengan apa yang terjadi sama si society lo itu. Ya karena mereka langsung mikirnya kayak, if I can afford something, kalau gue bisa beli sesuatu, ya gue harus beli gitu ya. Jadi kayak ngerasa bahwa kayak karena mungkin dalam konteks Lauren Sanchez ini, dia kan sebenarnya juga, dia kan news anchor gitu ya. Maksudnya sebelumnya juga punya uang lah gitu ya. Cuman memang sepertinya si Sanchez ini punya agenda untuk pengen terlihat mungkin bisa kayak keep up dengan kekayaan Jeff Bezos atau something kayak mungkin karena dia jadi istri bilioner ini gitu ya. Nah dia menganggap bahwa karena gue sekarang harus bisa on par nih sama suami gue ya dia merasa kayak okay, now that I have the money gue punya duitnya gue belilah tuh si Balenciaga. Ya nggak gitu karena nurture-nya itu butuh waktu. It's in the ya bener-bener kayak dari film yang lo tonton, dari musik yang lo dengerin, dari tempat yang lo datengin, temen-temen yang lo grow up with gitu ya, lo besar bersama, keluarga lo juga, core memory dari lo kecil, lo ngeliat
kakek nenek lo, ngelihat orang tua lo. Jadi tuh nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Gak bisa tiba-tiba datang. Nih kayaknya ada nggak setuju nih dari yang lo tonton dan yang lo dengerin, yang lo itu nunjukin taste lo atau ada POV lain dari lo? Mungkin karena gue tuh mikirnya, gue lebih setuju dari DNA. Jadi dari awal, kayak gue berkaca sama diri gue sendiri, dari awal gue milih musik, gue milih film dari gue kecil, itu udah ada filternya sendiri. Berarti Waduh, jadi tunggu. Ini menarik nih, berarti lo menganggap diri lo udah keren gitu maksudnya? Ya. Atau enggak, gue cuma punya filter aja, belum tentu filternya keren. oh, Tapi kalau misalnya minimal yang kotor-kotor nggak masuk gitu kan kalau di filter? menurut gua nggak masuk. Oh, iya. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang style itu terbentuk dari film atau musik yang gua dengar atau gua tonton, kayaknya gua kurang setuju. Soalnya dari awal gua milih filmnya, gua juga udah ada preferensi dulu gitu. Jadi kayak gua lebih ngerasa film dan musik yang gua tonton dan gua dengerin itu support mungkin visual yang gue suka juga gitu. Atau mungkin jadi hasil dari taste lo gitu. Bisa kayak gitu, tapi kayaknya gue nggak nonton sesuatu. Misalnya gue dengerin Spice Girls banget, tapi bukan artinya gue pakai baju Union Jack kayak si Jerry gitu kan, nggak juga gitu. Tapi pakai baju macan kan tapi ya? Iya, cuman Pakai macan-macan zodiak gitu. aja nggak ketat. Tapi intinya gue ngerasa kebalik gitu. Jadi kayak apa yang gue tonton dan gue dengerin itu reflecting my style. Even lo nonton sesuatu yang jelek sekalipun lo kadang-kadang bisa nemu estetik yang bagus gitu kan. Karena lo punya dasarnya dari lo. Ya. Kalau dari Camelo sebenarnya yang hari ini paling meriah. Annyeonghaseyo. Langsung nih kayaknya habis upacara dari handuk. Jongboku, Dia sampai lupa pertanyaannya apa. Kalau menurut gue, dua-duanya sih gue setuju sama Cempaka dan Cempaka. Meaning kayak emang harus di nurture, tapi di satu sisi emang it's not for everyone gitu, in a way gitu. Jadi nomor satu kalau misalnya masalah orang kaya itu kenapa, semakin banyak duitnya kenapa jadi kayak selera jadi kurang oke, sebenarnya mungkin peer-nya juga kali ya. Maksudnya kayak bisa aja teman-temannya dia yang tinggal di mana dan duitnya seberapa dan pergi kemana itu emang menganggap itu keren. Jadi menurut gue kadang-kadang yang fatal dan terjadi nih ya sekarang. Ya tapi maksudnya yang paling fatal kan ketika lo tahu nih brand ini yang sesuai sama status gue. Cuman akhirnya brand itu di masa sekarang terutama dia memilih brand ambassador dan siapa yang di endorse itu karena followernya, bukan karena embody the brand gitu. Jadi pas dia ngelihat, akhirnya ya udah gue ikutin dia aja. Padahal mungkin kayak sorry ya, misalnya gue nggak kayak Kylie Jenner tuh menurut gue punya personanya sendiri. Gue nggak bilang kayak dijelek atau apa. Cuman sorry banget dia nggak cocok sama Miu Miu lagi. Iya, nih Miu gagal banget sih ini tuh. Ada elemen waktu di sini. Tadi lo bilang karena nurture, oke nurture berarti tetap butuh waktu, tetap butuh investment panjang. Nggak cuma duit, ternyata ada investmentnya which is riset. Kalau dari Mamong dan juga dari Ibu Direktur kayaknya juga percayanya itu semua tetap ada bakat-bakatan kalau lo dari peer. Dan ini ada elemen-elemen baru sebenarnya yang sebenarnya kita juga sesuai dengan pembahasan kita bahwa si teori ini datang bahwa dasarnya adalah kita bedain dulu antara taste dan uang. Ya kan, conspicuous consumption nih, kita udah mulai nge-tap ke teori conspicuous consumption. Begitu lo belanja demi pamer gitu. Even teknik belanja lo aja itu udah masuk ke dalam consumer psychology yang emang bikin, oh gue mau bawa tas tentengan ini tuh for the sake of orang melihat gue sebagai status. Itu yang keceploknya di situ kan, bener kan? Nah kalau ada satu item dari para tadi ya mungkin orang-orang yang di atas sana yang nentengnya udah belum siaga tadi gitu, atau mungkin oh ya banyak juga sebenarnya pengampu pekerjaan negara ini yang ketangkep KPK istrinya selalu pas ditangkap belum siaga, minimal udah ada 3 kalau di majalah. Ada satu item yang menurut lo harus musnah di dunia ini yang kayaknya enggak lagi deh di dalam styling mungkin dari pekerjaan lo atau mungkin dari semua dari pengalaman lo yang kayaknya nggak perlu lagi deh keluar, kayaknya nggak perlu ada di industri, mungkin di beberapa stylingan gitu. Lo pakai hari-hari mungkin nggak apa-apa, tapi stylingan umum. Dari lo dulu. Gue
anti banget loh sama anything with logos all over the product. Jadi misalnya kaos yang kayak logo, apapun brandnya. Atau kayak tas, atau jaket, hoodie, celana, whatever lah. Jadi gue nggak sama big logos fashion items gitu. Padahal zaman dulu tulisan BB gitu ya. Apa sih manggilnya Bibi? Tergantung. Kalau kurus BB, kalau misalnya agak berisi jadi bi. Iya. E-nya nambah. Karena stretching, karena ke stretch. Sama, kalau kecil berarti mango, kalau gede mango. Mangonya pakai K ya, menggok. Berarti itu nyaru banget sama conspicuous consumption karena abis lo beli semuanya kelihatan gitu tulisannya. Iya gak sih? Dan emang gue beberapa item fashion yang emang lo pakai misalkan Goyard gitu, itu udah tahu itu juga Goyard banget. Itu menurut lo gimana? Iya kayak misalnya tunggu dulu kayak Goyard banget ini misalnya konsepnya apa lo? Kalau misalnya dia kayak monogram, menurut gue masih lebih subtle daripada literally the name of the brand gitu loh. Okay. Ada kayak Balenciaga, Fendi atau Supreme. It's kayak lebih in your face gitu. Tapi kalau misalnya kayak monogram atau sesuatu yang kayak estetik yang memang kekhasan dari brand tersebut, misalnya berberi dengan si kotak-kotaknya itu plainnya, ya menurut gue masih lebih. Masih bisa lebih, karena itu bagian dari interpretation udah turun ke dalam design dan illustration ya kalau itu ya. Udah kayak sublime, menyublim jadi sebuah pattern gitu. Oke, sip. Itu nyambung sebenarnya sama conspicuous consumption kemarin, yang tadi kita bahas ya kemarin. Baru aja ngomong, udah bilang kemarin. Kesannya Karena kita udah kesannya 24 jam ya. Iya, ini kan udah episode 120. Amin. Tadi conspicuous consumption tadi karena si H itu harus ada kayak dulu belt gua katanya suruh jual kata Neneng. Ya kan belt itu kayaknya dan gue gue juga setuju sih. Jadi kita udah ada 2 item ya yang harus out. dari dulu gue pakai skinny jeans sama pakai belt H. Ya kan itu proses. Aku nggak bisa. Oh, daerah kamu berarti bukan seperti Cempaka ya? Kebetulan punya, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut aku juga harus keluar dari lemari aku, salah satunya itu dulu, belt H itu dulu, karena udah nggak bisa. Aku bilangnya sih lebih kepada itu nama keluargaku, karena bapakku namanya Handoko. Jadi pas H. Iya kan? Menyambung Miss Cempaka, kan it's a process ya menemukan taste juga. Benar. Nah jadi kalau sempat pakai hal-hal yang mungkin pada zaman pada masanya mungkin sekarang kita lihat lagi kok kayaknya enggak, ya itu kan it's a process. Iya benar. Oh, gue tambahin. Sama kalau lo nggak 187 ke atas, jangan harap. Ya. Oh bisa. Sebuah syarat. Itu sebenarnya salah satu yang tetap kita proteksi ya kadang-kadang. Ini nyambung sama keren itu bukan garment ya, karena tadi pertama kali menarik banget lo ngomongin tentang kayak garment itu bukan soal baju matinya gitu. Bisa aja nih yang lo pakai saat ini gue nganggepnya sih keren nih karena mungkin dandan sama nyisir, Miss paling penting. Nyisir dan nyatok, tuh tukang catoknya masih ada. Tukang catok. Pas datang nggak terlalu bisa pull off, tapi sekarang jujur banget. Manglingi, mas yang ini. Karena dia udah nggak make up 7 tahun coba ya. Jadi kita tua cantik. Oh 9 ya. Baik, kita di Blok M bukan di Pangling Mapoli. Kalau misalnya itu soal benda mati yang seseorang itu emang harus carry, which harus kalau bahasa Jawa carry ketinggalan ya. Kalau orangnya ketinggalan nggak keren juga ujung-ujungnya, atau mungkin justru benda mati itu bersama dengan benda hidup kan berarti ada hubungan antara pembawaan, ada kultur, ada full set tema dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sering banget nih artis-artis lah mungkin salah pilih stylist lah mungkin juga, atau mungkin stylistnya karbitan lah juga yang baru setahun 2 tahun. Gue tuh agak bingung juga ya, ini stylist sama stylish tuh kayak nggak bisa nyatu gitu. Stylist yang stylish dikit banget soalnya. Ya, jujur aja nanti itu. Kalau itu suruh les bahasa Inggris. Iya. Duolingo ya. Paling enggak. Ya makanya biasanya kalau stylish itu di dunia entertain. Wow. Jadi kita Duolingo banget tuh. beda jalur nih ya. Jadi banyak banget emang terminologi yang juga salah digunakan sama mereka karena manusianya sama garment itu tuh nggak nyambung. Nah, gue ada take out satu dari kontennya Cempaka sempet bilang bahwa ada hubungannya antara benda mati ini dengan manusianya. Lo boleh jelasin nggak POV lo soal itu? Is it about attitude? Is it about pembawaan? Is it about lingkungan?
POV lo gimana? Kalau udah seperti itu sih ya memang satu elemen, jadi ada banyak ya elemen dari style gitu ya. Tapi salah satu elemen yang menurut gue paling berperan besar terhadap satu style itu keren atau enggak adalah pembawaan. How you wear it gitu, cara pakai lo. Kan ada bedanya ya antara kayak apa tuh wearing versus styling gitu ya, wearing versus styling. Kalau misalnya jadi the same baju yang sama, item yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita contohnya misalnya kaos putih gitu ya, semuanya pasti punya ya kan. Nah kalau wear jadi kayak hanya dipakai ya udah kayak dipakai aja gitu, menutupi tubuh gitu. Ya, fungsional. Fungsional. Tapi kalau style itu udah macam-macam. Jadi kayak misalnya mungkin di-tuck-in ujungnya, dimasukin French ujungnya tuck ke ya. dalam celananya, atau diikat misalnya, atau kayak dibikin agak turun jadi ada diselauci dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang how you wear it itu tuh jadi satu hal yang how you style it atau ya attitude dan behavior itu elemen yang paling penting dari sebuah style gitu. Jadi ya bukan cuma perkara lo pakai terus lo berharap lo keren and then that's it gitu. Enggak gitu. Oke, berarti variabelnya kalau di kelas kita kan bikin gambar bahwa si uang ini nggak ada hubungannya sama garment tersebut. Lo bisa beli garmentnya, tapi ada satu lagi yang nggak bisa lo beli juga, berarti ada variabel selanjutnya. How you style it, ada variabel satu lagi waktu panjang, seberapa lama riset and development, sama satu lagi berarti attitude. Iya. Ya Allah itu lebih susah lagi Kak. 20 tahun lah baru bisa keren. Apa? 20 tahun lah baru bisa. Menurut gue setuju, karena gue nemu nih ada satu, adalah zaman sekarang, ani-ani zaman dulu. Sebenarnya mungkin Zaman sekarang, ani-ani zaman dulu. Ani-ani zaman dulu sekarang udah madam. Kan? MMA. Sukses. Nah kalau sukses, nah kebetulan ada salah satu yang emang gue sempet ketemu dan ngobrol dan meeting di London waktu itu pas gue masih sekolah. Dia emang pas lagi lihat Instagramnya kok kayaknya mudanya ketemunya di Bali. Dia dulu memang kayak hostess gitu, memang apa sih kayak yang door bitch gitu. Tapi sekarang terpelajar banget. Terus yang kedua emang dia pakainya juga bener dan juga attitude-nya bener. Tapi setelah 35 sekian tahun. Jadi sebenarnya kan nurture itu kan bisa ketemu ya, waktu itu dan juga lingkungan yang baru ternyata dia ditempatkan dengan lingkungan yang baru, pendidikan yang baru. Jadi kan ada proses panjang juga. Nah, tapi justru yang menarik kalau dari bahasa lo tadi, kalau soal attitude tadi, kalau masalah uang ini kita take out, variabel uang ini kita take out, berarti kok justru malah banyak nih dari Capevers and Bastion, ya kan, Luxury Strategy 2012 bilang orang yang nggak punya duit atau kepepet duit atau justru duitnya segitu aja bisa dapat look yang lebih baik daripada uang. Jadi ada elemen uang nih yang kalau di bahasa skripsi tuh di garis gitu, nggak nyambung. Apa take out lo soal kok orang yang biasa-biasa aja duitnya nggak banyak justru malah banyak yang keren seperti di Capital of Fashion, Paris mungkin, di UK, di London, di metro tuh di tube lebih banyak yang keren-keren gitu. Dan nggak harus juga mereka kerja di fashion. Ada juga mereka jaga bakery, ada juga mereka barista, but extremely cool and extremely keren. Aku datang ke Mamong dulu, mungkin yang di Paris, menurut kamu gimana? Di sana apakah memang tajir semua, kemudian bisa keren, atau lo nggak perlu tajir? Kalau ngomongin tadi, aku sempat bahas DNA, terus tadi kamu mention di Paris gitu ya, karena French kan rajanya aja udah very stylish gitu. Kalau di sini enggak ya, Indonesia? Menurut kamu rajanya gimana? Dia kita raja ya, kerajaan. Kalau saya pikir demokrasi. Sorry, balik lagi. Rajanya rakyat ya soalnya ya, betul. Ya jadi kayak misalnya Raja Louis, Raja Henry gitu, mereka udah stylish. Raja apa? Raja apa? Ya, sekali lagi. Henry. Oh, suka banget kalau ada French word. Henry. Hehen ya Bang. Kohen ya. Kohehen itu panggilan. Kalau di silakan. Oh, masih terasa lucu. Mereka jadi kayak, tadi balik lagi, kayak secara culture-nya, secara Apa yang mereka lihat sehari-hari, bangunan, arsitektur kan mereka grow up with Haussmannian. Terus dari kecil field trip-nya ke museum. Jadi kayak udah. Oh kita field trip ke Bank BCA ya? Terus sebelum ada tren sekarang maksudnya yang Sardino sama Cempaka
conscious fashion, mereka udah belanja vintage dari kapan tahu gitu. Jadi Itu karena keterbatasan justru ya nggak sih? Sebetulnya. exactly. Sebetulnya. Bisa beli yang Sempat ada juga back in history mereka ada revolusi panjang. Betul. Gimana ada perang dunia juga. ada perang dunia, ekonominya nggak stabil, jadi harus apa ya? Jadi kayak kreativitas tuh justru datang dari gimana caranya dengan hal-hal yang terbatas ini bisa terlihat keren. Nah tapi mereka tuh udah punya culture dan DNA tadi, baik lagi kalau ngomongin French people ya, baik Indonesia nih segelintir aja kan mungkin yang yang bisa terpapar. yang terpapar, yang mungkin bisa seperti itu. Ya. Kan kita secara beda, kita dijajah. Prancis tuh menjajah gitu. Contohnya kayak gitu. Sebenarnya lagi lo udah nyebutin teori lagi yang lumayan menarik, mungkin nanti buat episode lain, yaitu teori history dan ada antropologinya juga tuh di situ. Jadi soal taste ini nggak cuman opini ya, semuanya emang terbentuk karena banyak banget elemen variabel yang tadi kita sebutin aja, dan salah satunya karena keterbatasan perang. Mereka dulu nggak bisa beli Balenciaga, Chanel, Dior, mereka sembah-sembah banget. Ekstrim haute couture kan. Itu udah ekstrim, iya. Nggak mungkin kayak mereka tuh beli, dan kayak French people tuh juga beli, misalnya mereka beli barang-barang French high-end brand, tapi pasti yang nggak ada logonya. Balik kayak Miss Cempaka tadi bilang, mereka justru misalnya beli LV, yang nggak mau kelihatan logo LV-nya. Mereka juga beli Balenciaga, tapi yang nggak kelihatan logonya. Gitu. Kenapa? Karena mereka merasa attitude, status mereka, prestasi mereka gitu udah nggak perlu pakai embel-embel itu. Oh, yo, aku nggak perlu lagi deh pakai yang mahal-mahal gini. Yang mahal kagak. Ya, pertanyaannya kan tadi kalau lo nggak punya duit, kok justru malah keren untuk beberapa sosiologi dan antropologi orang-orang tertentu nih. Lo justru nggak punya duit malah keren. Tentu. Yang punya duit malah mostly jadinya ngaco gitu. Karena punya taste. Nah. Jadi duit itu kan again faktor kebendaan ya. Ya semua suka uang sih. Cuma semua suka uang. I love. Iya, we love money. Tapi ya duit itu benda mati. Taste itu ya diri kita. Jadi kuncinya sih di diri sendiri. Jadi kalau misalnya orang yang secara financial mungkin terbatas, tapi secara dirinya itu sendiri bisa explore, mau belajar, mau evolve, dan mau terus-terusan punya curiosity, dan of course dia paham nih, diri gue kayak gini ya, gue tuh bagus pakai apa, gue nggak bagus pakai apa, dan percaya sama value yang dia carry di dirinya, menurut gue itu akan jauh lebih keren daripada sekedar aku pakai Supreme. Oke. Gitu. Berarti personality-nya justru Personality malah itu- lebih keperes gitu, intisarinya lebih keluar ya. Karena kan pilihannya dua, lo mau menunjukkan personality lo atau lo mau personality lo di drive sama uang yang lo punya. Justru karena nggak punya duit, personal style lo malah keluar tuh essence-essence-nya menurut lo. Jadi kayaknya gue tuh kayak gini, even pakai baju hitam dan celana hitam pun lo udah ketemu justru karena Karena lo tahu tersebut. lo punya value lebih dari sekedar branded items, lo punya value lebih dari sekedar baju yang lo pakai, sepatu yang lo pakai gitu. Itu Lo menurut punya kepandaian ya, kepintaran. tentu. Oke. Kalau gue boleh nambahin tuh sebenarnya ya dari topik awalnya tuh kan kenapa uang yang sempat berapa banyak uang yang lo makin banyak uang yang lo punya lo makin nggak stylish gitu kan Iya. Ya karena at the end of the day gue yakin kita semua juga setuju ya bahwa lo kalau mau gaya lo nggak butuh duit. Tapi walaupun listrik tetap butuh duit, gaya nggak perlu. Nggak, oke. Dan justru itu sebenarnya unpopular opinion gitu ya yang terjadi di society sekarang, terutama di negara kita yang memang masih negara berkembang, masih banyak gelombang orang-orang kaya baru ini. Mereka merasa bahwa kayak once gue punya duit, gue bisa beli tuh style. Nggak gitu. Oh, oke. Iya, dan sedihnya adalah those orang kaya, terutama yang kayaknya mendadak ya, itu tuh kan followersnya banyak yang sekarang kayak mendadak, terus dia menjadi influencer, followersnya kan banyak, dan biasanya followersnya mungkin ada di kelas sosioekonomik, misalnya yang di piramid tuh dia yang di bawah biasanya. Nah, orang-orang yang ada di level bawah itu pasti mereka tuh sebenarnya bukan
tertarik sama benda yang mereka punya, sama yang dimiliki influencer tersebut, tapi sama kemampuan si influencer tersebut beli tas harga 150 juta. Iya, kayak oh my god dia keren banget bisa beli tas 150 juta guys gitu. Jadi lebih konsep itunya yang iya di ideal. Kalau di gitu. mata kita 150 juta mendingan beli Avanza ya, bisa buat ngojek soalnya. Nggak bisa kebeli juga Kak. Oh, udah nggak bisa? Second bisa lah Kak, kalau buat gokar-gokar gitu kan. Nanti mungkin placementnya gokar sama nextnya, grabnya. Kalau menurut Ibu Cempaka yang dari tadi kayaknya agak setuju dan kurang setuju soal orang tuh nggak butuh duit buat being stylish. What's your take on this? Pertama, itu yang muka gue aja ya, kadang setuju, kadang nggak setuju. Tapi sebenarnya Bukan artinya dua-duanya juga. Sebenarnya sebagai orang Indonesia, kita suka melihat bisnis-bisnis orang Indonesia yang sangat kreatif ya. Contohnya saat Lebaran ada tukar-menukar uang kecil di pinggir jalan. Itu bisnis yang saya tidak pernah lihat di negara lain gitu ya. Jadi itu kan juga membuktikan juga di mana saat ada kesulitan kreativitas jadi bermunculan gitu. Jadi seperti kalau di sini naik gunung bisa pakai joki saya, jadi nggak perlu capek-capek naik gitu. Di gunung benua lain kok nggak ada gitu kan. Jadi sama juga sama styling sih benar. Jadi kayak ya kepentok barangnya cuma punya 5 misalnya, gimana cara 5 ini jadi 50 look. Wow. Ya. Dan itu bisa. Benar. Dan bisa berarti lo nggak butuh uang banyak banget untuk get that look kan sebenarnya, dan itu adalah fundamental understanding yang cukup disetujui. Kalau lo sendiri sebagai stylist, tuh kan gue udah mulai keikutan ke situ lagi. Sebagai stylist dan yang lo lihat juga nih lo ngedandanin orang, bener nggak sih lo nggak punya duit, banyakan yang nggak terlalu menghambur-hamburkan uang itu justru malah dapet style keren. Iya banget, karena waktu gue dulu di majalah, gue harus explore kan dengan barang yang mungkin nggak sebanyak sekarang dan secepat sekarang. Lo kayak pengen pakai rok jadi kemben, terus habis itu pakai celana jadi jaket gitu-gitu segala macam. Jadi sebenarnya mungkin karena sekarang udah non-stop informasi yang kita serap setiap harinya beda banget sama dulu, jadi kreativitas kita juga makin bertambah kan. Jadi ya intinya sebenarnya kekayaan itu kan kekayaan informasi atau enggak juga kan, mirip juga. Dulu tuh nggak kayak sekarang yang kayak tiap detik lo dapat sesuatu. Ya ada baiknya kalau nggak dilakukan dengan benar, ada juga yang buruk banget kalau lo abuse gitu. Ya jadi ya berpengaruh banget. Dan gue baca juga fashion psychology bilang itu namanya self congruence. Jadi whatever that is come from kayak seen from outside tuh biasanya emang dari dalam gitu, nggak ada hubungannya sama sekali sama orang. Self congruence yang lo lihat di kaca cocok nggak sama apapun itu? Nggak, jadi apapun yang lo lihat dari luar tuh comes from within gitu. Psychology. Jadi nggak ada hubungan inner beauty. Pakai wudhu aja nggak usah pakai alis. Gimana? Ya, oke, ada elemen self congruence yang bisa jadi gue catat juga untuk jadi next episode. Insya Allah kan juga episodenya sampai 400 gitu kan ya. Ini pembahasannya biar kita bisa conclude, dan juga sebenarnya ada beberapa key takeaways. Kalau tadi udah digambarin, nanti mudah-mudahan gue bisa gambarin juga variabel-variabelnya yang mungkin kedepannya juga bisa jadi skripsi putra-putri kita yang udah hampir ratusan deh kayaknya kalau anak-anak skripsi keluar dari bimbingan kita ini bisa ngambil nih ideation ini. Ada ambang, namanya ada garis ambang taste atau garis ambang selera yang jadi modal budaya, yang juga akan menjadikan pertanyaan bahwa apa sih yang bisa lo lihat, elemen pertama apa yang bisa lo lihat dan lo suggest ke orang untuk kayak ini keren, ini enggak. Ada garisnya enggak tuh? Menurut gue ya, ambang keren atau enggak tuh kecocokan sama bentuk badan gak sih? Siluet berarti pertama? Iya, kayak misalnya di dunia sneakers, itu kan sneakers yang tebal-tebal itu kan banyak diminati banget sama cowok-cowok gitu ya. Tapi mohon maaf nih, kalau kakinya kurang jenjang tuh nggak cocok. Gitu. Dan jadi itu siapa yang bisa bilang tuh ya kayak gitu? gue nih sekarang. Boleh. Kita bikin media baru. Maksud gue kayak karena gue trainer untuk styling teori juga ya. Jadi
intinya adalah orang yang paling stylish adalah yang komposisinya tuh pas. Jadi nggak ada yang berlebihan di atas, nggak ada yang berlebihan di bawah gitu. Jadi lo harus pilih apa yang mau lo highlight gitu loh. Kayak nggak bisa semuanya tuh mau dapat the same amount of attention gitu. Oke, so siluet dan pengertian tentang dirinya sendiri dan siluet tubuhnya juga ya. Kalau siluet tubuhnya terasa juga nggak nyaman di kaca, ya mungkin kurangin makan dan olahraga. Itu setuju juga nggak soal bentuk tubuh? Iya deh. Ada topik lagi, gue udah banyak banget nih topiknya hari ini soal siluet tadi ya. Kalau lo, ambangnya ada di mana? Menurut lo ada nggak? Gue nggak ada tuh. Nggak ada, emang. Karena emang sebenarnya kalau buat gue emang subjektif aja. Ya semua tuh serba itu. Tapi berarti keseluruhan menurut lo satu paket besar gitu. Iya dan ambangnya tuh nggak, menurut gue nggak jelas gitu. Maksudnya akan selalu baik aja gitu. Oke, tapi tetap ada kurasi antara A dan B si. Setuju, kalau kurasi setuju. Oke, kalau untuk Mamong? Iya ambigu ya. Karena preference kan beda-beda. Betul. Gitu gimana kita juga nggak bisa ngatur. Atau saya kita ngeliat kayak permisi nggak keren deh. Ya mungkin sih kalau kita mungkin jadi bisa nih Bisa. Kita aja bisa ditegur satpam di MRT karena berisik, kita juga bisa negor orang berarti. Kalau dia salah pakai sepatu contohnya. Boleh nggak tolong, ini kebanyakan berang gitu. Kalau boleh, andaikan di Indonesia bisa menerima kritik sebegitunya sih, Indonesia bakal jadi lebih stylish. Untuk Camelo. Sama sih nggak ada, karena maksudnya kayak taste tuh relatif banget. Maksudnya ya style tuh subjektif, terus habis itu yang tadi gue bilang juga society-nya tuh approve-nya kayak apa gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kayak Lady Di, piringnya ya keren-keren semua. Cuman kalau misalnya orang kayak di sini mungkin belum tentu. Tapi mungkin sama kanan kirinya dibilang oke atau keren. Jadi iya, tapi mirip sama Cempaka juga. Sebenarnya kalau lo understand ini holistic sih, ketika lo mengerti banget badan lo tahu apa yang mau di hide or elevate, terus habis itu lo juga kayak tahu kulit lo cocok pakai warna apa, terus lo datang kemana harus pakai baju yang seperti apa, karena lo berarti kan itu artinya lo menghormati occasionnya apa segala macam. Jadi menurut gue ya itu sih understanding the environment and yourself sih. Oke. Itu holistik menarik juga karena full banget gitu ya, personality, mengerti kulit, itu juga ada elemen baru color psychology yang si anak skripsi gue sekarang lagi mendalami juga. Ternyata ada terbukti dan ada enggak juga gitu, ada orang yang sangat menyadari dan ada juga yang memang enggak mengakui. Tapi pengertian sama diri ini dari tiga-tiganya udah bilang bahwa pengertian sama diri itu penting banget. Untuk lo terakhir untuk mengkonklusikan kira-kira ambangnya ada atau enggak, dan menurut lo ambang lo apa? Jawabannya sama kayak Cempaka, Ibu Direktur. Karena memang ya sama, ya itu ya mungkin Cempaka dan Melo ya, kayak memang yang pertama kalau lo pakai sesuatu tapi you're doing it just because it's on trend or just because it's on TikTok or the influencer that you follow tuh pakai itu, ya lo nggak bisa samain diri lo sama influencer tersebut gitu. Oke, berarti lo harus self-congruenity-nya juga ketemu ya. Kayak, nggak kongruen sama yang di follow sama yang dia pakai. Betul, dan again itu kan semua journey. Jadi lo mesti tahu dulu nih, oh apalagi kalau perempuan ya, perempuan tuh kan tubuhnya kayak evolve terus gitu. Kayak lo nggak bisa memungkiri bahwa saat umur lo 20, metabolisme lo berbeda dengan lo 28, dengan lo 30. Dan badan lo juga berubah-berubah seiring hormon lo, jadi Sesuai gravitasi. itu juga nggak salah. Olahraga iya benar. Oh berarti uangnya bisa dipakai untuk menahan gravitasi tersebut, Bisa. ya kan? Di bagian-bagian tertentu. Ya jadi ya itu kayak understand your body, terus jangan maksa, intinya jangan maksa aja. Kan lo bisa lihat kan orang yang maksa sama yang enggak Betul. sih itu. Jadi kadang-kadang ya di pergaulan kita juga banyak ya orang yang kayak Trying so hard. ya, trying sampai menghela nafas loh. Karena secara proporsi kayak kok kamu terlihat konten tapi pengen pakai oversize kayak Kak Melo gitu misalnya, tapi nggak ngangkat malah jadi konten. Itu tuh kan itu sesuatu yang aku ingin menangis tapi siapalah aku, karena balik lagi style itu kan personal ya, mungkin dia mikir ya
aku begini supaya aku diterima oleh society-ku, atau aku begini karena si influencer tersebut begini berpakaian dan dia keren banget. Nah, tapi kan balik lagi nggak punya consciousness bahwa kita adalah dua orang yang berbeda gitu, dan kayak I'm not nggak proporsional nih pakai ini, nggak balance nih pakai ini, ya please jangan dipaksain gitu. Oke, jangan maksa dan sesuai dengan self congruity itu. Tadi gue jadi suka banget sama bahasa lo. Kalau gue ada ambangnya menurut gue ketika dia melanggar atau dia itu ngelompatin self congruity itu justru. Kalau dia udah mulai, itu bukan karena kecintaan lo sama garment tersebut, kecintaan lo sama styling tersebut. Karena banyak banget juga di subkultur lain yang sebenarnya emang dia tuh anak punk. Ya dia akhirnya mengeksplor punk. Atau dia mungkin Harajuku banget gitu. Tapi ya akhirnya Harajuku karena dia memang dari dalam hatinya gitu. Ada nggak juga tiba-tiba hari-hari pakai preppy terus dia pengen tiba-tiba jadi anak emo gitu kan. Jadinya bukan emo lagi, emo giri mungkin. Betul. Makam ya. Itu belajar aja. Ya namanya juga guru ya. Kita gurunya ada antropologi dan sosiologi juga yang sebenarnya nyambung juga di situ. Variabelnya akhirnya menjadi jawaban ilmiah juga sebenarnya ya. Terbukti bahwa uang dan selera sebagai modal budaya itu belum ada garis tanda panahnya. Nah, tanda panahnya ada banyak nih. Tanda panahnya ada tadi sosiologi tentang status hidup, ada antropologi juga di mana dia hidup dan historinya. Ada sambungannya juga proses panjang yaitu waktu, dan yang terakhir ada attitude, which is ada psychology di dalam situ. Banyak banget elemennya tapi nggak ada yang pernah bilang sama dengan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa seberapa kaya lo, taste nggak pernah akan bisa dibeli instan. Setuju? Setuju.